Ada banyak faktor yang berperan dalam kesuksesan seseorang. Ada yang bilang butuh kecerdasan akademis, butuh kecerdasan emosional, ada juga yang bilang interpersonal skill alias kepandaian untuk ngebangun hubungan dengan orang lain, ada yang bilang kecerdasan komunikasi, grit atau resilience atau kegigihan, dan masih banyak lagi. Semuanya sebenarnya benar, tapi ada satu hal yang sebenarnya sepele banget yang gue yakin begitu gue sebutin juga itu mah udah tahu gitu. Tapi pada kenyataannya nggak banyak yang mikirin amat sangat dalam tentang impact dari hal yang satu ini gitu. Ini adalah wawasan. Banyak orang yang beneran kehilangan kesempatan hanya karena ini. Jadi di periode Ramadan sampai Lebaran kemarin, gue banyak traveling. Sebelum Lebaran gitu ya, di akhir-akhir Ramadan gue keliling ke beberapa kota yang bisa digolongkan tier 2 bahkan tier 3 gitu. Padahal masih di Pulau Jawa ya. Lalu menjelang Lebaran sampai beberapa hari setelah Lebaran, gue juga liburan ke Kuala Lumpur, ke Perth, ke Bali, dan ada beberapa hal yang men-trigger gue ke pemikiran ini, yaitu tentang gimana wawasan itu pengaruh ke output atau apapun yang kita lakuin. Yang pertama, waktu keliling itu gue nginep di lebih dari 10 hotel lah ya, karena beberapa kota. Dari hotel kapsul, hotel bintang 3 yang lokal, hotel bintang 5 yang di gedung yang masih baru, lantai 50, sampai hotel bintang 4 yang sebenarnya bangunannya udah agak tua. Sebagai catatan, gue sebenarnya orangnya jijian. Gue nggak pernah masalah nginep di hotel yang murah, bahkan hotel kapsul sekalipun, tapi gue nggak bisa nginep di hotel yang nggak bersih. Dan mata gue lumayan awas dan detail masalah hal-hal sepele gitu ya. Sudut-sudut kamar mandi lah ada bercak kotoran dan karat, cat dinding lah yang udah mulai ngelupas, furniture lah yang udah mulai gompal dan ada dakinya, sampai spray dan bed cover yang ada bercak kotoran yang sebenarnya ini bercak udah lama, cuma karena udah keburu lama terus nggak bisa dibersihin sehingga masih ada bercaknya sedikit samar-samar gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh gue cukup awas. Lihat deh brand-brand hotel yang terpercaya ya. Misalnya Hyatt, gue pernah nginep di Hyatt Jogja, Nusa Dua, Sanur, Jakarta, Singapura, sampai ke Los Angeles. Nggak ada satupun dari Hyatt kota-kota yang gue pernah nginepin itu bangunannya bangunan muda, itu bangunan tua semua gitu ya. Termasuk yang di Jakarta itu kan udah berapa puluh tahun. Di Jogja juga sama, di Bali juga sama. Tapi bahkan gue yang jijian aja nggak begitu bisa nemuin cacatnya gitu. Jadi bahkan walaupun tua, mereka bisa jaga kualitas. Nggak ada tuh bercak noda-noda yang bikin orang-orang jijian seperti gue tuh habis itu aduh nggak deh gitu. Nggak ada bau-bau lembab juga, nggak ada furniture yang udah mulai pudar, dan ada kadang-kadang ada kotoran atau gue sebutnya daki gitu ya. Apakah ini soal bintang? Kan enggak gitu ya. Karena gue pernah juga nginep di hotel bintang 5 yang walaupun namanya tidak sebesar Hyatt gitu ya, tapi begitu hotelnya tua, hancur lebur gitu ya. Temboknya udah nggak bersih, sudut-sudut ruangan terutama kamar mandi ya, itu biasanya mulai ada kotoran loh. Antara kaca shower sama pojokan tembok gitu ya, di sudut itu tuh biasanya udah ada kotoran yang nggak bisa dihilangin. Atau bahkan sekedar keran yang warnanya krom gitu ya, dari besi itu yang udah mulai jamuran, udah nggak kinclong lagi. Atau sudut shower curtain yang udah ada kotoran yang nggak bisa dihilangin gitu. Termasuk juga noda-noda karat yang mulai muncul di engsel, di furniture. Nah, gue lumayan awas sama yang itu. Menariknya adalah gue ngerasa aman banget kalau traveling ke Jepang atau ke Australia, terutama Melbourne sama Perth. Nggak tahu kenapa mereka jago banget nyulap hotel gitu ya. Jadi kalau ke Jepang, semua hotel yang pernah gue inepin rasanya kayak baru, bersih sebersih-bersihnya, beneran kayak baru buka. Australia menurut gue walaupun tidak sebersih Jepang, tapi juga nggak kalah dahsyatnya. Di Australia itu kan banyak bangunan tua tuh habis itu disulap jadi hotel ya, yang ketika begitu masuk, aduh kok liftnya aja nutupnya tuh sampai krek gitu, kayak bener-bener udah bangunan tua gitu ya. Tapi begitu lo masuk ke kamarnya, ini kayak bangunan hotel yang masih baru gitu ya, dan bersihnya itu mendekati Jepang. Lalu gimana dengan hotel bintang 3? Ada sih yang bersih, tapi coba lihat deh, begitu udah agak lama, udah lebih dari 5 tahun, biasanya udah mulai keluar tuh daki-dakinya, karat, jamur, dan berbagai macam kotoran yang dari dulu tuh sebenarnya nggak tuntas dibersihin, sampai akhirnya nggak bisa dibersihin lagi. Nah, menurut gua hotel bintang itu harusnya cuma beda fasilitas, bukan beda kebersihan. Bukan berarti karena bintang 3 lalu tidak bisa sebersih bintang 5. Oke lah nggak sewangi bintang 5, oke lah tidak seluas bintang 5. Tapi kebersihan itu kan harusnya jadi standar yang universal. Tapi kenyataannya nggak. Apa yang bikin beda? Nah, ini tadi untuk connect ke tadi. Ini menurut gue, ini adalah wawasan. Jadi brand-brand yang bisa jaga kualitas seperti Hyatt tadi ya, kualitas keberhasilannya terjaga adalah mereka yang punya nama internasional. Bukan berarti kalau lokal nggak bisa bagus ya, ada beberapa yang bagus. Tapi yang internationally well known itu cenderung lebih tinggi persentase bersihnya. Dan mereka bisa jaga itu menurut gue karena wawasan. Karena mereka punya exposure bahwa oh di hotel sana bintang 5 tuh standar bersihnya begini. Sehingga ketika ada noda karat itu harus dibersihin. Walaupun sebenarnya nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama kenyamanan hotel ya, terutama buat sebagian besar orang. Tapi buat orang jijian ngeliat, aduh nih kok udah karat ya, aduh
aduh nih kok di sudut antara shower curtain kalau dari kaca sama lantai atau sama tembok itu kok udah mulai ada kotoran ya. Nah, mereka punya wawasan bahwa kayak gitu-gitu tuh tidak tolerable sehingga mereka nge-push. Sementara hotel-hotel bintang 3 ke bawah, apalagi kalau lokal ya, seolah-olah karyawannya tuh nggak punya wawasan bahwa hotel itu harus dan bisa sebersih, bahwa kotoran di pojok dan di sudut-sudut itu tuh dianggap tuh nggak apa-apa, bahwa keran yang warna krom yang harusnya kinclong begitu berjamur dan mulai nggak kinclong itu sebenarnya menjijikan buat beberapa orang lah ya, kalau nggak banyak orang. Itu mereka nggak ada wawasannya gitu, bahwa kaca shower yang udah nggak bening-bening amat lagi gitu, udah mulai ada jamur-jamurnya, itu mereka nggak punya wawasan itu. Jadi mereka cepet puas aja waktu bersihin. With all due respect, gue pun yakin tempat tinggal mereka, karyawan yang ngebersihin ini itu nggak bersih-bersih amat. Jadi standar mereka pun akan kebersihan jadi rendah. Nggak masuk akal orang yang kerja di hotel dan bisa bersihin kamar hotel sampai kinclong, tapi rumah atau kamar tempat tinggal dia nggak kinclong gitu. Sebaliknya, kalau menurut lo kualitas kebersihan tempat tinggal lo udah good enough, maka lo cenderung akan menerapkan standar yang nggak jauh beda begitu lo ngebersihin kamar hotel lo sebagai pegawai hotel gitu ya. Dan ini yang gue sebut dengan wawasan. Kalau lo nggak punya wawasan tentang sesuatu yang standarnya tinggi, maka lo nggak punya dorongan untuk ngejar standar tinggi itu. Udahlah segini aja udah oke kok, termasuk soal kebersihan. Dan akhirnya noda-noda itu sampai nggak bisa dibersihin lagi, ya udah akhirnya jadi permanen. Kedua, soal bahasa. Lihat deh negara-negara yang fasih berbahasa Inggris, Singapura, Australia, Malaysia, harus diakui mereka punya banyak hal yang kita nggak punya. Cara gue melihat adalah lo datang aja ke supermarket, ke department store, banyak banget barang yang mereka jual tapi nggak ada di Indonesia. Bukan sekedar mereknya doang ya, tapi bahkan kategori produk. Adalah produk kategori yang aneh-aneh di sana yang ini kepake sebenarnya, kenapa di Indonesia nggak ada ya. Nah, apa hubungannya sama wawasan? Menurut gue, kebiasaan bahasa Inggris mereka ngebuka kesempatan untuk orang asing datang. Dan suka nggak suka, orang asing ketika datang pasti bawa banyak hal. Budaya yang beda, etos kerja yang beda, drive yang beda, pengetahuan beda, bahkan cara hidup yang juga beda. Dan itu adalah semua wawasan. Artinya semakin lu terbuka sama pendatang, semakin banyak wawasannya, dan ngebantu lu pun makin punya banyak reference. Nextnya apa? Kenapa wawasan sebegitu pentingnya sih? Yang pertama, ada prinsip kan, there's nothing new under the sun. Nggak ada sesuatu yang baru. Nggak ada apapun yang 100% baru. Hal-hal baru itu muncul dari kombinasi atau modifikasi hal-hal yang lama. iPad gitu ya, muncul dari laptop. Laptop muncul dari desktop. Mobil listrik muncul dari orang ngeliat mobil dan ngeliat Tamiya. Ini bisa juga nih kalau Tamiya digedein sebenarnya jadi mobil listrik loh. Atau smartphone itu dari telepon dan komputer. Fashion juga sama. Selalu ada inspirasi dan dari tren masa lalu yang udah nggak in lagi terus habis itu dibawa jadi in lagi. Apapun yang kita buat dari referensi yang kita punya. Biasanya dari sesuatu yang kita udah ada referensinya gitu ya, bahannya dari sana. Lalu kita gabung-gabungin dan kita modifikasi. So itulah wawasan. Jadi hal-hal lama yang udah keburu ada itu kasih kita wawasan untuk kemudian nge-trigger kita untuk nyiptain hal baru dari hal lama itu. Karena kita nggak bisa bikin sesuatu yang kita nggak bisa bayangin ya. Lihat aja belum pernah gitu, gimana mau bikin gitu ya. Kita bikin sesuatu dari modifikasi sesuatu yang lama, or at least terinspirasi dari sana. Yang kedua, wawasan itu kasih otak kita bahan untuk daydreaming. Kira-kira bisa nggak lu bayangin bikin app kalau lu nggak pernah lihat smartphone? Atau bisa nggak? Kita nggak bisa bayangin yang kita nggak tahu. Banyak orang yang nggak kuliah di Harvard, termasuk gue ya, bukan karena nggak diterima atau kita nggak bisa diterima, tapi lebih karena daftar aja enggak, tahu aja enggak bahwa lu bisa kuliah di sana. Jadi boro-boro ngomongin kepintaran, boro-boro ngomongin bisa masuk apa enggak. Jadi gue nggak tinggal di luar negeri juga bukan karena nggak bisa, tapi karena gue telah tahu bahwa ternyata bisa ya pindah di luar negeri ya. Kirain cuma orang kaya aja yang bisa, yang punya uang kan gitu. Kan ada rumusnya untuk ngelakuin sesuatu ya. Untuk lu bisa melakukan sesuatu, rumusnya adalah COMBI. COM itu adalah capability, opportunity, dan motivation sehingga menciptakan behavior. Sayangnya tahu aja enggak. Kalau nggak tahu, jadi lu nggak punya motivasi. Kalau lu nggak punya wawasan untuk melakukan sesuatu, gimana lu mau ngebangun motivasinya gitu? Susah ngebangun motivasi dari sesuatu yang lo nggak tahu. Karena semua motivasi kan pada akhirnya berangkat dari sesuatu yang kita tahu gitu. Bikin nasi goreng karena lo tahu ada makanan yang namanya nasi goreng. Nah, kalau nggak pernah tahu nasi goreng ya mana bisa muncul motivasinya, gue pengen nasi goreng Termasuk misalnya contoh, pernah nggak kepikir gue pengen makanan yang namanya baklava gitu. Itu makanan Turki gitu ya. Buat yang nggak tahu ya nggak pernah kepingin gitu. Jadi yang pertama harus kita punyain itu adalah ya wawasan itu tadi. Kalau nggak tahu jangankan motivasi, opportunity pun lo nggak bisa nilai gitu. Jadi ketika kita nggak tahu sesuatu possible, maka motivasi nggak ada, capability pun susah diukur karena orang nggak pernah kepikir. Dalam hidup sehari-hari, makanya kita disuruh bergaul sama orang pintar. Kalau lo mau jadi orang hebat, ya lo harus bergaul sama orang hebat. Kalau lo mau jadi pintar, lo bergaul sama orang pintar. Karena dengan bergaul sama mereka, lo dapat wawasan baru dari mereka, ketimbang bergaul sama teman-teman yang sama atau bahkan lebih mundur dari kita ya. Nggak ada referensi yang kita bisa dapetin gitu, nggak ada wawasan. Makanya kita juga didorong untuk baca buku, dan orang-orang sukses itu selalu baca buku. Dari sana banyak wawasan dan referensi yang kita bisa dapetin. Dan makanya juga orang yang lahir dan besar di keluarga yang multi etnis, multi agama itu cenderung lebih terbuka karena mereka melihat dunia luar lebih banyak, ketemu orang-orang yang berbeda yang awalnya mungkin mereka tertutup, tapi karena nggak ada pilihan jadi
mulai dapat exposure terhadap berbagai hal yang berbeda dari apa yang mereka punya itu gitu ya. Dan ternyata nggak membahayakan. Termasuk gue pernah punya satu teman sekolah dulu yang sebenarnya dia agak fanatik. Dia agamanya A lah, terus dia agak fanatik. Lalu dia kuliah di negara yang mayoritas penduduknya itu berbeda agamanya dengan keyakinan dia. Dan setelah 2 tahun tinggal di sana, dia jadi lebih terbuka, dia nggak fanatik lagi. Dia bisa nerima orang yang beda karena udah buktiin ternyata nggak apa-apa loh. Orang-orang yang berbeda itu ternyata tidak berbahaya, tidak jahat, tidak berusaha merubah agama lo menjadi sama dengan agamanya mereka gitu. Karena tadi wawasan tadi. Makanya kalau cari ide, kita nggak bisa cuma mikir diem, tapi kita lihat-lihat referensi, atau bahkan ketika kita diem dan mikir pun ada proses otak nge-recall database referensi yang udah kesimpan di otak, wawasan yang udah dulu-dulu kita punyain. Jadi otak berusaha nyari mana yang bisa dipakai untuk dijadiin ide ya. Makanya pula ada Dunning-Kruger effect gitu, kecenderungan kita untuk lebih minder seiring nambahnya ilmu atau nambahnya wawasan. Karena setiap wawasan baru itu kasih referensi baru dan bikin kita mikir, kok ada lagi yang gue belum tahu ya, dan akhirnya bikin kita makin gak sombong, makin kita gak keras kepala, makin terbuka karena selalu mikir setiap kita dapetin sesuatu yang baru, ternyata ada yang gue belum tahu ya, sehingga jadi gak punya dorongan untuk sombong gitu, karena lo akan ngerasa jangan-jangan gue belum tahu. Nah terus apa yang kita bisa lakuin? Yang pertama adalah banyak baca buku, nonton YouTube, dengerin podcast gitu ya, itu sumber wawasan yang murah. Lo bisa nambah wawasan tentang pemikiran si penulis, ada perspektif gitu ya, ada ilmu gitu ya, dan itu semua adalah wawasan yang nantinya bisa kepake buat lo. Terus yang kedua adalah banyak bergaul sama orang-orang yang beda, yang macam-macam gitu, dan terutama orang-orang yang lebih maju lah dari lo. Sediain juga budget untuk liburan ke tempat yang lebih baik dari tempat tinggal lo gitu ya, yang lo belum pernah kunjungin. Dari situ lo dapat banyak wawasan. Ternyata di sana enak ya, ternyata di sana ada hal-hal yang lebih baik ya, ternyata di sana ada cara yang beda ya. Terus selanjutnya juga ya mau dengerin orang, coba deh lihat dari perspektif dia, nggak ada ruginya. Toh lo nggak harus turutin, nggak harus ngerubah keyakinan lo, jadi jangan belum apa-apa udah nentang dulu, jangan apa-apa udah defensif, udah ngebantah. Dengerin itu nggak ada ruginya, lo nggak dipaksa untuk berubah, tapi lo punya kesempatan untuk berubah kalau lo mau gitu ya, kalau memang itu lebih baik buat lo. Apa benefitnya ketika wawasan nambah? Apapun yang lo lakuin kan jadi lebih baik, itu yang pertama. Ilmu lo lebih banyak referensi, dan apapun yang lo kerjain bakal lebih komprehensif, kreativitas akan lebih wah lagi karena lo punya bahan untuk dimodifikasi atau untuk inovasi. Cara brainstorming atau cari ide itu kan selalu dimulai dengan kasih referensi sebanyak-banyaknya ke otak. Kita baca referensi, lihat contoh-contoh dari konteks yang mirip, lalu biarin otak memodifikasi dan connecting the dot dari referensi-referensi itu sehingga tercipta sesuatu yang baru, yang sebenarnya nggak 100% baru, tapi lebih kerasa, lebih menarik gitu, karena memang ini sesuatu yang baru aja. Dan ini bikin lu punya standar lebih tinggi juga, termasuk tadi karyawan hotel ketika dia punya wawasan standar kebersihan yang begitu, maka dia akan bersihin hotel dengan lebih bersih lagi. Termasuk kerja lebih keras, karena ketika lu punya wawasan standar kualitas kerjaan yang lebih baik, lu jadi punya dorongan ke sana. Yang kedua, ketika wawasan lebih banyak, lu akan punya motivasi tambahan karena lu bisa nemuin hal seru baru. Sesepele, oke deh gue kerja lebih keras lagi karena gue pengen hidupnya enak kayak orang kaya gitu. Soalnya udah pernah nemenin orang kaya seharian gitu, jadi tahu enaknya. Atau gue belajar lagi deh, soalnya kalau gue bisa ilmu itu, karir gue bakal naik lagi. Dan ternyata karir naik bukan cuma soal naik gaji, tapi juga banyak hal yang menarik yang bisa gue dapetin. Dan ini lo dapetin ketika lo nemenin bos lo ikut BOD meeting misalnya. Jadi punya wawasan, ternyata gitu ya, seru ya. Atau oke deh gue kerja lebih keras lagi soalnya gue pengen bisa liburan ke luar negeri lebih rutin, soalnya di sana enak. Ini kan cara dopamin bekerja anyway. Dopamin ini kan hormon of wanting more, hormon yang ngedorong lo untuk selalu pingin punya. Sayangnya hormon ini nggak akan keluar kalau nggak ada wawasan. Apa yang mau dipengenin? Jadi wawasan ini adalah triggernya dopamin. Dan yang terakhir, lo jadi lebih punya banyak pilihan, termasuk pilihan-pilihan yang sebelumnya lo nggak tahu tersedia untuk lo, kayak kuliah di luar negeri ya. Banyak anak yang nggak kuliah di luar negeri bukan karena otaknya nggak nyampe. Toh banyak cerita anak-anak Indonesia yang nggak diterima di satu PTN, ternyata diterima di beberapa perguruan tinggi Ivy League yang di luar negeri yang top-top. Tapi karena dia nggak tahu bahwa ini bisa ya, maka kesempatannya tertutup. Padahal bisa ada beasiswa. Secara akademis juga kita membuktikan diri bahwa kita bisa ngejar. So kesimpulannya apa? Kalau karir lo dan hidup lo begitu-gitu aja, lo ngerasa nggak punya drive, lo ngerasa nggak punya sesuatu untuk dikejar, jangan-jangan hidup lo kurang referensi gitu ya, kurang wawasan, kurang jauh mainnya. Kalau kata orang sekarang, dengan lo main lebih jauh, lo jadi punya wawasan lebih banyak gitu ya, sehingga lo nggak pengen apa-apa lagi, lo nggak punya drive yang lebih ketika lo nggak punya wawasan, karena nggak ada sesuatu yang lo belum coba dan bisa excite lo. Padahal wawasan itu men-trigger motivasi karena ini magnetnya dopamin ya. Sekaligus juga akan naikkan kualitas apapun yang lo lakuin. Sesederhana hotel nggak bersih bukan karena mereka nggak bisa bersihin, tapi karena mereka nggak tahu ada standar kebersihan yang selevel itu. Jangan berhenti nambah wawasan, baca buku, nonton podcast, ngobrol sama orang baru, liburan ke tempat yang lebih baik, dengerin orang waktu diskusi, cobain hal baru, bahkan sesepele nyobain naik kendaraan umum, nyobain cemilan baru, nyobain jalan baru ke kantor, nyobain apapun yang lo belum pernah. Ketika itu punya, ini akhirnya jadi titik awal sebelum lo ngomongin kepintaran akademis, kepintaran interpersonal, kepintaran emosional, dan lain sebagainya. Kalau lo nggak ada wawasan, akhirnya segala macam kepintaran lo itu jadi nggak punya tujuan gitu. So wawasan ini yang ngebantu lo kasih tujuan bahwa gue pengen itulah, kurang lebih gitu.